Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Tiga Putri dan Pak Tommy selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Jasmani Anak Berkebutuhan Khusus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devita Rahmadanti sebagai moderator pada presentasi kali ini dengan tema tunawicara. Dengan anggota yang pertama Anggoro Hendro Coko, yang kedua Devita Rahmadanti, dan yang ketiga Ari Mukti Pamungkas. Tunawicara akan membahas tentang yang pertama pengertian tunawicara, yang kedua klasifikasi tunawicara, yang ketiga faktor penyebab tunawicara, yang keempat kriteria dan karakteristik tunawicara, yang kelima penanganan, yang keenam proses pembelajaran ABK dalam penjas, dan yang ketujuh kesimpulan. Pada topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tunawicara, akan dibacakan oleh teman saya, Anggoro. Pengertian tunawicara. Tunawicara merupakan ketidakmampuan seorang untuk berbicara. Definisi tunawicara menurut para ahli, tunawicara adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mengomunikasikan gagasan kepada pendengar atau orang lain dengan menggunakan organ bicaranya. Hal ini bisa disebabkan karena kerusakan otak, celah langit-langit, bibir sumbing, tunarungu, dan sebagainya. Tunawicara adalah suatu hambatan di dalam komunikasi verbal berupa gangguan atau kerusakan suara, artikulasi bicara, dan kelancaran berbicara. Penyebab tunawicara antara lain faktor genetik dan penyakit tetanus yang menyerang bayi pada saat lahir. Yang kedua, yaitu klasifikasi tunawicara yang akan dibacakan oleh teman saya. Klasifikasi tunawicara. Menurut Eri Purwanto dalam buku Ortopedik Umum 1998 mengemukakan tunawicara secara umum diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, keterlambatan bicara atau delayed speech. Anak yang mengalami speech delay biasanya akan menunjukkan gejala kegagapan atau kesulitan mengucapkan kata-kata dengan tepat. Yang kedua, gagap atau stuttering. Gagap adalah masalah gangguan bicara yang mempengaruhi kefasihan bicara. Mereka yang mengalami kesulitan ini ditandai pengulangan bagian pertama dari kata atau susah melafalkan kata-kata tertentu. Yang ketiga, kehilangan kemampuan berbahasa atau dispasia. Seperti dilansir Mayo Clinic, Kamis 22 Agustus 2013, afasia atau apasia adalah sebuah sindrom pada sistem saraf neurologis yang merusak kemampuan bahasa. Memori otak mereka mengalami kecacatan. Yang keempat, kelainan suara atau voice disorder. Kelainan bicara dan bahasa adalah adanya masalah dalam komunikasi dan bagian-bagian yang berhubungan dengannya, seperti fungsi organ bicara keterlambatan dan kelainan mungkin bervariasi dari yang ringan atau tidak ada pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari dan sosialisasi. Faktor penyebab tunawicara. Faktor penyebab tunawicara atau yang pertama faktor sentral. Faktor ini meliputi adanya kerusakan pada susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan anak tidak mampu berbahasa verbal yang spesifik. Mengalami keterbelakangan mental, autisme, attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD, dan gangguan fungsi kognitif lainnya. Yang kedua, faktor periferal. Faktor ini berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, terutama gangguan pendengaran. Anak juga bisa menjadi tunawicara ketika motorik yang berhubungan dengan kemampuan berbicaranya terganggu. Yang ketiga, faktor lingkungan dan emosional. Bentuk dari faktor ini misalnya anak mengalami penelantaran, penganiayaan, maupun gangguan dalam perilaku dan emosi lainnya.
Selain itu, mengalami kejadian traumatik hingga menimbulkan stres berat dapat menjadi penyebab bisu. Yang keempat, campuran. Faktor ini merupakan gabungan dari faktor sentral, periferal, dan lingkungan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Devita. Baik, terima kasih. Kriteria dan karakteristik tunawicara. Kriteria dan karakteristik tunawicara. Secara fisik dan psikis, anak tunawicara juga memiliki beberapa perbedaan dibandingkan anak normal pada umumnya. Ciri-ciri itu adalah: pertama, telinga mengeluarkan cairan; kedua, bibir sumbing; ketiga, melakukan suatu gerakan yang berulang; keempat, berbicara keras dan tidak jelas; kelima, suka melihat gerak bibir atau gerak-gerak tubuh teman bicaranya; keenam, cenderung pendiam; dan yang terakhir, suara sengau. Tunawicara juga mempunyai karakteristik menurut Heri Purwanto dalam buku Ortopedik Umum pada tahun 1988, yang merupakan karakteristik anak tunawicara adalah: pertama, karakteristik bahasa dan wicara; dua, kemampuan inteligasi; dan ketiga, penyesuaian emosi, sosial, dan perilaku. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anggara. Kelima itu ada penanganan. Penanganan ABK tunawicara dapat dilakukan dengan terapi dalam terapi wicara. Terapis akan melatih kemampuan berbahasa dan berbicara anak dengan melibatkannya pada kegiatan one-on-one, kelompok kecil maupun di kelas yang lebih ramai. Kegiatan yang dilakukan dalam sesi terapi dapat bervariasi, antara lain: satu, aktivitas intervensi berbahasa; dua, terapi artikulasi; tiga, terapi oral motor. Yang keenam yaitu proses pembelajaran ABK dalam pendidikan jasmani, yang akan dibacakan oleh teman saya. Proses pembelajaran ABK dalam pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif terhadap peserta didik yang mengalami beraneka ragaman hambatan, baik hambatan penglihatan, pendengaran, motorik, komunikasi, perhatian, emosi, perilaku sosial, dan sebagainya. Karena anak tunawicara masih bisa melihat, mendengar, maka proses pembelajaran pendidikan jasmani bagi mereka seperti biasa. Namun ada juga anak yang tunawicara tidak dapat mendengarkan dengan jelas dan memerlukan alat bantu. Terdapat 3 metode utama individu tunarungu belajar bahasa, yaitu dengan membaca ujaran, melalui pendengaran, dan dengan komunikasi manual, atau dengan kombinasi ketiga cara tersebut. Orang dapat memahami pembicaraan orang lain dengan membaca ujarannya melalui gerakan bibirnya. Proses komunikasi menggunakan bahasa isyarat jari. Contoh gambar seperti berikut. Yang ketujuh, kesimpulan. Kesimpulannya adalah, tunawicara adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mengomunikasikan gagasan kepada pendengar atau orang lain dengan menggunakan organ bicaranya. Hal ini bisa disebabkan karena kerusakan otak, celah langit-langit, bibir sumbing, tunarungu, dan sebagainya. Dengan kata lain, tunawicara adalah bisu. Dengan tanda sering mengulangi atau memperpanjang suara, suara melengking, bicara dengan sangat pelan atau dengan suara serak, menambah suara atau suku kata ke kalimat yang diucapkannya, menata ulang suku kata, dan mengalami kesulitan mengucapkan kata-kata dengan benar.
Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan pengucapan yang kurang tepat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.